Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko akan segera dimulai ya. Persiapkan diri kalian, tetap fokus, semangat. Universitas Tekom, kuliahnya sangat menyenangkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat semuanya? Oke ya, ketemu lagi di perkuliahan aplikasi pemrograman web ya. Hari ini Senin 29 Maret 2021 ya. Kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Jika kemarin teman-teman sudah membuat view ya, hari ini nanti kita akan menambahkan script add atau tambah. Oke ya, saya lihatkan dulu untuk yang kemarin ya, apakah sudah seperti ini untuk tampilannya teman-teman. Untuk view-nya apakah sudah aman? Nah, ini seharusnya nanti untuk menampilkan data ya, teman-teman sudah bisa mendapatkan file seperti ini atau menampilkan view datanya seperti ini. Oke, sampai sini kira-kira apakah teman-teman sudah jadi semua untuk yang job satunya, untuk view-nya? Ya, kalau kita lihat di file teman-teman kemarin di htdocs satu PHP saya di project database ya, kita sudah membuat dua file. Nah, ini ada indeks dan koneksi. Nah, untuk koneksinya kira-kira apakah sudah selesai? Untuk indeksnya, untuk view-nya, apakah sudah aman semua teman-teman? Untuk file indeksnya ya, untuk menampilkan datanya, apakah untuk ini sudah aman? Aman ya. Oke, nanti kalau sudah aman, nah di sini kan berarti tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya nanti kita akan menambahkan script untuk menghubungkan ke tombol tambah ya, karena di sini ada tombol tambah. Ketika tombol tambah ini nanti diklik ya, maka nanti akan menuju ke file tambah.php. Nah ini, karena kita belum punya file tambah PHP, kita buat dulu ya, kita buat dulu
file tambah .php di dalam folder project database. Oke, semua sudah aman. Berarti kita bikin file baru di sini ya. Kita file, kita pilih new file. Nah, di sini kita save dulu dengan nama tambah.php. Ya. Ini misalnya kita kasih tag dulu, ya, tambah. Jadi kita lihat hasilnya. Ketika diklik tombol tambah, nah ini maka akan menuju file tambah.php, akan menuju ke halaman tambah. Nah ini nanti yang akan kita masukkan script untuk form tambahnya. Jadi nanti ketika menginputkan data, teman-teman tidak ke database-nya lagi, tidak ke PHP admin-nya lagi, melainkan melalui form. Ya, kita membuat form tambah. Oke, ini saya hapus dulu. Ya, form tambah di situ biasanya menggunakan div. Sebentar. Ini ya, ini sudah ada indeks, ada koneksi, ada tambah. Nah, untuk teman-teman yang masih ada error, di situ nanti silahkan tanya ke grup, bisa konsultasi dengan temennya yang sudah selesai ya, karena itu Mas Valikin juga sudah selesai ya, dan beberapa yang sudah. Jangan malu-malu untuk bertanya, mending tidak ngopi saja ya. Kalau minta Mas, saya minta filenya, nah ini yang bahaya. Ya enggak ya, oke. Nah ini saya lihat teman-teman sudah pada tips semua, oke ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke tambah PHP. Ya, nanti kita akan membuat form ya. Kita membuat form, ini saya kecilkan ya biar nanti kelihatan besar. Oke, kita buat dulu satu tabel ya, div ya, kelasnya adalah row itu apa? Baris ya. Terus kita buat kolom ya, div ya, kelasnya adalah kolom ya, col md 12 ya. Terus div lagi kelasnya adalah col md 11. Ada yang tahu maksudnya col md? Kita tutup dengan div. Ada yang tahu maksudnya col md 12, col md 11? Yang tahu enggak? Ya, ini sebetulnya adalah kode bootstrap ya. Nanti ketika kita untuk ini ya, col md itu digunakan untuk apa sih? Untuk mengatur grid ya, untuk mengatur grid pada ukuran layar monitor ya. Itu nanti ada col md, ada col lg. Kalau lg itu
large ya, kalau MD itu mid ya, berukuran sedang. Nah, nanti kalau ada SM itu berukuran tablet ya. Terus ada XS itu berukuran handphone. Nah ini ya, kita menggunakan call MD saja seperti ini. Terus kita tambahkan button. Kalau misalnya seperti ini, apakah sudah sudah bisa dilihat hasilnya? Maka belum bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita tambahkan tombol. Klik href biar nanti muncul tombolnya. Href apa yang akan kita tampilkan ya. Klik index.php. Nah, pada indeks PHP di sini kita tambahkan button. Ya, button type-nya adalah submit. Ya. Kelasnya adalah btn. Nah, btn denger misalnya. Ya. Kita tambahkan tombol batal. Button. Sebentar, ini belum ada buttonnya. Oh, ini belum ada tutupnya, sorry. Nah, button A. Ya. Kita save. Kita lihat. Nah, nanti sampai ada tombol batal. Batal ini adalah gagal untuk mengcancel ya, atau untuk membatalkan dalam penyimpanan data. Oke ya, selanjutnya kita akan tambahkan tabelnya. Saya kecilkan aja. Ini masih kelihatan ya. Kita bikin box div, box kotak untuk ininya, box info. Div lagi, kelasnya adalah box header. Sorry, box header, widthnya border. HR, sorry ini kasih HR dulu. Kasih horizontal dulu. Nah ini ya, kita kasih garis horizontal dulu, terus baru kita tambahkan button lagi, span kelas petik 1 ya di sini. Kelas sama dengan petiknya petik 1 ya.
adalah title, tagnya adalah tambah pengguna. Oke, kita spannya tutup, kita kasih HR, kita kasih PR seperti ini. Hasilnya kita lihat. Nah, ini nanti kita tambahkan data tambah pengguna seperti inilah kira-kira. Nah, terus bawahnya baru kita tambahkan form ya. Yang namanya form atau formulir, di situ ada yang namanya tag, ada yang namanya tag box. Nah, tag label itu adalah nanti berupa tag ya. Terus tag box itu inputan atau data yang bisa kita inputkan, atau area yang bisa kita inputkan data. Oke, kita bikin formnya dulu ya. Kita buat dengan nama form, kelasnya ini petik 1 ya. Kita bikin form horizontal. Kalau mau vertikal gimana? Bisa horizontal ya. Horizontal. Nah, kita bikin form horizontal, terus kita bikin ID-nya adalah register here ya, register here ya. Terus metodenya adalah post, actionnya ini nanti ketika kita menginputkan file ini ya, menginputkan data ini nanti disimpan atau dieksekusi oleh siapa. Nah, kebetulan saya membuat satu file namanya adalah eksekusi ya, exec misalnya ya, eksekusi tambah titik php. Nanti teman-teman boleh menggunakan nama yang lain, misalnya aksi ya, ya terus apa, atau menyimpan ya, terserah ya. Oke, saya buat div-nya lagi, kelasnya adalah box body. Kalau ini pakai ini petik 2 ya. Oke, kita save dulu. Apakah ada perubahan? Belum menemukan perubahan ya. Terus kita tambahkan lagi form grupnya ya, di bentar, ini kurang tutup tadi. Nah, seperti ini ya. Kita tambahkan lagi div, kelasnya adalah form group. Kita bikin form, tutup, kita kasih label dengan nama 2. Kelasnya call sm, small berarti.
dengan lebar 2, kontrol label, kita masukkan filenya adalah nim ya, tutup tes label, nggak usah pakai ini ya, gini aja. Div untuk boxnya ya, karena ini kita baru ngasih label, ini nanti akan muncul label. Nah ini kan nim. Nah terus kita buat satu area untuk tag boxnya ya, biar untuk bisa diinput ya. Ini nanti menggunakan sama juga div kelas kolomnya kita buat dengan nama call small berapa ya, 2 sekalian ya, 224. Oke, 2. Nah ini input tipenya, input type-nya. Nah ini nanti kita buat teks ya. Teks kelasnya form control, terus placeholder itu tag yang ada yang ditampilkan di dalam tag box. Ini nanti tulisannya misalnya adalah nim ya. Name-nya untuk namanya ini sesuaikan dengan tabel yang ada di dalam database, namanya adalah nim. Kita tutup. Oke, ini seharusnya belum ditutup seperti ini, kita save. Kita muncul ini tag yang bisa kita, tag box yang bisa kita inputkan ya. Placeholder itu tadi adalah tulisan di dalam ini kan ada name-nya ya. Misalnya teman-teman pengen rubah placeholder-nya adalah nomor induk, induk mahasiswa, nggak apa-apa, nanti akan seperti ini, nomor induk mahasiswa. Nah setelah ada nim ada nama ya, nama kebetulan nanti juga sama ya. Berarti gimana untuk nama, kita copy mulai dari form grupnya sampai dengan sini ya. Kita paste. Nah, label name 2 nya kita rubah menjadi 3 seperti ini ya. Ini name nya saya ganti nama, placeholder-nya nama mahasiswa, name-nya adalah nama ya. Kita save seperti ini ya. Maka nanti yang terjadi adalah sudah muncul sama seperti ini ya, tapi beda. Nah ini nama. Nah, berarti ini adalah area untuk menginputkan nama mahasiswa ya. Setelah nama, nah ini nanti ada yang beda. Yang beda itu di jurusan. Oh, name-nya ini tadi ditutup dulu div-nya. Nah, ini saya kasih jeda seperti ini, misalnya saya rapikan, ini saya taruh di sini.
ya di save otomatis ya benar saya, tapi tetap kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jika sudah, nanti yang ketiga di sini ada yang namanya grup. Nah, ini saya tutup divnya. Nah, grup ini untuk jurusan karena nanti jurusannya kita akan membuat combo book. Nah, kalau combo book bagaimana? Sama ya. Kita bikin divnya, yang kelasnya juga form group, ini dikopikan saja dari div sampai label. Di sini misalnya, ini saya taruh di awal dulu aja seperti ini. Saya save. Oh, sorry, saya save. Ya, ini kelasnya di form group, labelnya adalah ini, enggak usah saya kasih, langsung kelas saja. Label kelasnya kolom ini bukan SM tapi XS ya, berarti extra small ya. Ini kontrol labelnya adalah jurusan. Ini saya tarik ke sini dulu biar kelihatan. Ya, terus saya buat div lagi. Kelasnya adalah, sorry, ini tadi kolom X2 kontrol label. Ini div lagi kolom ini bukan SM tapi XS ya. 2, terus ini saya tambahkan select control karena untuk membuat database, bukan kontrol ya, container ya. Select container. Oke, ini kelasnya form control. Name-nya adalah jurusan. Terus kita tambahkan yang namanya option atau pilihan ya. Option value ya. Value-nya adalah pilihan 1. Nah, misalnya ini jurusan, nanti teman-teman silahkan kasih dengan jurusan atau jurusan 1. Yang ditampilkan adalah jurusan, option. Nah, ini optionnya saya tambahkan lagi. Nah, ini saya rubah jurusan 2, jurusan 3, jurusan 4. Ini juga saya rubah jurusan 2, jurusan 3, jurusan 4. Nah, saya akhiri seleksinya. Saya select div ya, mana seleksinya, mana ya? Oke, kita tutup divnya, tutup lagi
div-nya seperti ini. Nanti untuk hasilnya seperti ini. Oh, ini ada yang keliru nih. Bentar, ini ada yang keliru. Seharusnya munculnya adalah combo box. Saya cek dulu. Div class group label class call. Oh sorry, ini menggunakan dua. Call jurusan label div class call x2 select container div class form control name-nya container div class form control namanya jurusan. Nah pantas tadi select-nya nggak bisa ini ya, karena kita belum membuka select di dalam class form-nya. This class form ini bukan div tapi select. Sorry. Nah kita save. Sekarang kita refresh. Nah seperti ini ya, sehingga nanti muncul jurusan 1, jurusan 2, jurusan 3 seperti ini. Ini option, ini pilihan. Oke, ini untuk combo box-nya nanti ada dua, ada jurusan dan ada jenis kelamin ya. Terus kita buat lagi untuk yang semester ya. Semester ini nanti kita inputkan, ini kita copy dari yang bisa menggunakan punyanya nama. Ini tinggal kita rubah namanya semester. Password-nya adalah semester. Name pada tabelnya semester, S-nya kecil. Kita save. Kita lihat. Nah ini ya, sudah muncul semester. Nah selanjutnya untuk jenis kelamin itu adalah form group. Kita kopikan dari sini, kita copy seperti ini ya. Ini adalah untuk jenis kelamin. Dua namanya jenis kelamin. Jenis kelamin. Ini juga kasih nama jenis kelamin. Ini laki-laki. Di sini juga laki-laki. Jurusan 2 saya rubah menjadi perempuan.
yang tidak saya gunakan saya hapus, saya save. Ini skripnya, saya refresh ya, perempuan option. Nah, ini berarti ada kurang tutup seperti ini. Ini untuk skripnya, jadi sama tadi ngopi dari yang jurusan. Terus kita tambahkan labelnya. Div sama tadi kelas formnya adalah form group. Labelnya kelas, kolom small 2, kontrol label, div lagi, kelas call 2 sm, alah bentar ya, call 2 sm sm2 smell select container. Kita bikin button simpan ya, button type-nya adalah submit. Kita bikin kelas btn primary. Tagnya simpan. Oke, kita tutup divnya, tutup lagi. Apakah masih ada div? Enggak ada. Coba kita save dulu. Div label, kelas container label, div kelas container, button simpan, button div. Oke, jika sudah, kita lihat dulu. Nah, ini ada tombol simpan. Nah, nanti ketika ini gini, ketika kita inputkan ya, misalnya di sini 123 ya, namanya adalah Lailatul misalnya, Lailatul ya, jurusannya nanti silahkan diisi jurusannya yang ada di Stekom ya, sistem informasi, manajemen dan lain sebagainya. Nanti silahkan diinputkan, semesternya 4, jenis kelaminnya perempuan, terus save. Nah, nanti ketika di save ya, di sini sudah diarahkan nih ke x tambah.php ya, berarti kita membuat file x tambah.php ya, atau file eksekusi ya.
atau ini sering juga disebut dengan nama aksi ya, biasanya apapun namanya, eksekusi mau aksi terserah ya. Berarti kita membuat satu file dulu, file new file, kita simpan dengan nama ini ya, kita copy aja dari sini biar nanti tidak keliru ya. Kita tambahkan file extensi ya, terus saya tambahkan tag file atau data sudah tersimpan. Oke, kita lihat saja dulu. Ketika klik tombol simpan, maka nanti file sudah tersimpan. Nah, tapi belum tersimpan ya, karena ini hanya contoh. Nah, kita yang terakhir masukkan script untuk penyimpanannya ya. Kalau tadi itu untuk menginputkan datanya, nah data-data yang harus diinput, nah, nanti setelah diklik tombol simpan, nah ini harus file yang ada di sini harus disimpan ke dalam sebuah database melalui apa? Melalui file ekstensi tambah ya. Nah, ini kita baru main ke PHP ini udah saya save ya. Include kita sambungkan dulu ke database, ke koneksinya, namanya adalah koneksi titik PHP ya. Yang ada di dalam database tersebut isinya apa ya? Isinya adalah NIM ya. Tipenya kita postkan $post besar saja biar kelihatan, post nah, ini adalah NIM seperti ini, titik koma. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, biasa keterampilan copy paste nya dimainkan, tapi juga harus teliti ya, jangan sampai sebentar. Sebentar ya. Oke, lanjut. Seperti ini kita sesuaikan ya nama, terus ini juga dirubah ya. Boleh copy paste tapi harus teliti. Terus jurusan, ini juga jurusan. Terus semester, ini juga harus diganti semester, disesuaikan dengan filenya. Sini CK untuk jenis kelamin misalnya. Terus ini keterangan paste. Oke, terus kita koneksikan, kita save dulu, kita koneksikan ke query-nya ya. Teman-teman masih ingat nggak biasa query? MySQL query. Kita panggil variabel koneksi atau $koneksi ya. Pakainya apa? Insert
insert into, ya. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Saya enter saja. Value-nya apa? Ya, values kurung buka. Ini saya enter dulu. Petik 10 untuk name-nya, untuk nomornya. Terus petik satu lagi $name. Ini ya. Koma. Yang kedua $nama. Koma lagi. Yang ketiga $jurusan. Koma lagi. Yang keempat $semester. Tik lagi $JK. Tik lagi $keterangan. Yang tabelnya disimpan ke situ. Nah, jangan lupa kurung tutup. Nah, ini saya naikkan lagi seperti ini. Terus header, ini lokasinya adalah di file index.php. Location. Oke, coba kita save. Selanjutnya kita eksekusi. Kita jalankan. Misalnya di sini saya refresh dulu. Nomor induknya adalah 303030. Ya. Namanya di situ Fatma. Jurusannya saya pilih sembarang dulu, semesternya 4, jenisnya perempuan, simpan. Nah, di sini ada error di line ketiga. Kira-kira apa yang error? Silahkan dianalisa. Line ketiga ini isinya NIM. Nah, coba dianalisa teman-teman, kira-kira apa yang error di pada line 3. Kenapa tidak bisa tersimpan? Oke, silahkan yang tahu jawabannya bisa dijawab di kolom komentar. Oke, silakan jawab di kolom komentar. Oke, Mbak Sinta, keren. Titik komanya nggak ada. Di daerah mana? Mbak Sinta, ya tadi memang ada titik koma yang saya sengaja nggak ketikkan. Titik koma di bagian mana? Mas Valikin, Mbak Sinta? Di line berapa? Nah, di line berapa? 1 sampai 14, titik komanya kurang di line berapa?
yang belum ada. Yang belum ada di line berapa, silahkan ketik dengan angka. Mbak Sinta, Mas Valikin, Mas Vicky Andriawan. Yang kurang titik komanya ada di line atau ada di baris berapa? Belakang koneksi PHP. Sini. Ada lagi nggak? Yakin di situ di line 2 ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Karena tadi saya tidak hanya satu. Selain line 2. Selain line 2, line berapa? Cukup line 2 saja. Ayo, selain line 2, line berapa, teman-teman? Karena tidak hanya di line 2. Ada lagi line berapa? Line 11. Sama Mbak Chan di MSL query. Oh ya, ini benar. Line 11. Terus ada lagi line 13. Kasih titik koma enggak? Ya, sama line 13. Benar ya? 2, 11, 13. Oke. Betul sekali. Kita save. Kita coba ulangin lagi. Ya. Kita refresh. Kita buat baru lagi, namanya Sinta, semester 4, perempuan. Coba kita save. Ya, maka data sudah kesimpan di line 7. Nah, di sini ada yang tidak masuk. Di antaranya adalah semester, jenis kelamin, dan komentar. Oh, ini tadi kita belum menambahkan komentar pada formnya. Ya. Berarti kita masuk di form tambah tadi. Ya, nanti kita tambahkan komentar. Tadi kurang komentarnya. Atau keterangan ya. Sorry. Ini jadi makanya ini kok saya curiga divnya kurang satu. Ini berarti kita tambahkan keterangan. Keterangan kita ambil dari yang single tadi mana? Kita bikin lagi deh. Sorry, yang keterangan belum ya. Makanya tadi datanya nyimpan tapi nggak ada. Ya, kita bikin lagi div class home group. Saya butuh yang namanya label kelas, isinya call S2. Tipenya adalah kontrol label. Ini keterangan.
del terus div, sorry tadi ada yang ketinggalan, kelas, kalau ini enggak sengaja, M4 kita bikin text area aja, text area, suaranya kedengaran nggak? Text area, name-nya adalah ket ya, tadi kita sudah buat ket keterangan, row-nya 5, calls-nya 50, text area, div, oke. Nah, coba kita, ini ya, ada keterangan. Kita coba lagi tambahkan di sini, namanya adalah Saidun, jurusan 1 semester 4, laki-laki, keterangannya ABCDE. Kita save. Nah, di sini komentar sudah masuk tapi semester dan jenis kelamin belum masuk. Kira-kira ada masalah di bagian apa? Di X tambahnya ya. Ini JK-nya adalah berarti apa? Tadi yang belum masuk kan di sini ada semester dan jenis kelamin. Nih. Kira-kira kesalahannya di bagian apa? Yang jenis kelamin itu name-nya jenis kelamin. Yang di Excel simpan cuman JK. Oke. Ini kita rubah jenis kelamin. Ya. Terus apalagi? Tadi yang belum ke save kan 2. Ada jenis kelamin, ada semester. Kalau semester kira-kira kesalahannya di mana? Apakah ditambah? Ditambah, ini sudah ada file semester. Oke, kita coba satu dulu. Kita refresh lagi, kita masukkan data, namanya Valihin, jurusannya jurusan 4, semesternya 4, laki-laki. Kita lihat lagi ya, semesternya belum masuk. Nah, kira-kira kesalahannya di bagian mana untuk semester? Apakah di data semester? Kita lihat di sini, ini juga sudah ada semester. Yang perlu diperbaiki kira-kira di bagian mana untuk semesternya? Kita cek ditambah. Apakah ada kekurangan untuk semester? Untuk semester kira-kira di mana? Ini semester, namanya, nah ini semas kerang ya.
Oke, kita cek lagi. Kita tambahkan lagi. Namanya adalah Wawan, jurusan 2, semester 4, laki-laki. Oke, simpan. Nah ini, maka data nomor 10 sudah aman. Itu. Ya, betul. Itu ya. Itu untuk skrip tambah pada hari ini ya. Pertemuan berikutnya nanti kita akan masukkan ubah dan hapus ya, atau edit dan delete. Oke, itu dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Silahkan dicoba, jangan pernah menyerah ya. Kalau nyekrip itu jangan pernah untuk menyerah dan selalu teliti ya, teliti, cek dan recheck. Itu sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu. Saya tunggu 5 menit untuk pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Foto nanti ya, jangan dulu. Sampai ke sini dulu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai ke save ini? Foto itu nanti tugasnya Mbak Sinta. Sampai ke sini saja dulu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Silahkan dicoba, selamat bereksperimen. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.